Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin membahas tentang permodalan koperasi. Adapun anggota dari kelompok kami, yang pertama Agung Saputra, yang kedua Rizky Rivaldi, yang ketiga Wahyu Pratama, dan yang keempat saya sendiri Samrotuh Fuada, dan yang kelima Nurma. Pengertian permodalan koperasi. Apa itu permodalan koperasi? Yaitu seluruh dana yang dimiliki dan digunakan koperasi untuk menjalankan kegiatan usaha serta mencapai tujuan organisasi. Di sini juga ada fungsi modal dalam koperasi. Yang pertama, membiayai kegiatan operasional koperasi. Yang kedua, mengembangkan usaha koperasi. Yang ketiga, memberikan pelayanan kepada anggota. Yang keempat, menjaga keberlangsungan usaha koperasi. Karakteristik modal koperasi. Modal koperasi berasal dari anggota dan pihak luar, digunakan untuk kepentingan bersama. Koperasi dikelola secara demokratis. Koperasi juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota. Nah, modal koperasi memiliki sifat kebersamaan, kepercayaan, dan tanggung jawab bersama untuk mencapai tujuan koperasi. Sumber modal koperasi. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, modal koperasi terdiri atas modal koperasi, yaitu modal sendiri, modal yang berasal dari koperasi dan anggota, dan modal pinjaman, modal yang berasal dari pihak luar dan harus dikembalikan sesuai perjanjian. Kedua jenis modal ini saling melengkapi dalam mendukung kegiatan usaha koperasi. Modal sendiri berasal dari simpan anggota, diperoleh dari hasil usaha koperasi, dan tidak menimbulkan kewajiban pembayaran kembali. Yang kedua adalah modal pinjaman, berasal dari pinjaman anggota, koperasi lain, bank, lembaga keuangan, atau pihak lain, harus dikembalikan sesuai jangka waktu dan perjanjian, digunakan untuk menambah modal kerja atau membiayai investasi koperasi. Sumber modal yang cukup dapat dikelola dengan baik akan memperkuat koperasi dalam memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi anggota. Selanjutnya yang kelima, modal sendiri. Modal sendiri adalah modal yang berasal dari anggota koperasi atau sumber lain yang tidak menimbulkan kewajiban pengembalian. Komponen modal sendiri. Yang pertama ada simpanan pokok, yang kedua simpanan wajib, yang ketiga dana cadangan, dan yang keempat hibah. Kelebihan modal sendiri. Yang pertama, tidak menimbulkan utang, lebih aman secara finansial, menunjukkan kemandirian koperasi, dan memperkuat kepercayaan anggota dan pihak luar. Jenis modal sendiri. Simpanan pokok. Simpanan pokok itu dibayar sekali saat menjadi anggota. Jumlahnya sama untuk seluruh anggota dan tidak dapat diambil kembali selama masih menjadi anggota. Yang kedua, simpanan wajib. Simpanan wajib itu dibayar secara berkala, misalnya bulanan. Biasanya ditentukan oleh koperasi dan menjadi sumber modal yang terus bertambah. Yang ketiga adalah dana cadangan. Dana cadangan disisihkan dari SHU atau sisa hasil usaha untuk menutup risiko dan mengembangkan usaha koperasi. Yang keempat adalah hibah. Hibah itu berupa bantuan yang diterima koperasi dari pihak lain tanpa kewajiban pengembalian. Selanjutnya, keenam, simpanan pokok dan simpanan wajib. Simpanan pokok yaitu dibayar satu kali saat menjadi anggota. Besarnya sama untuk seluruh anggota. Tidak dapat diambil selama masih menjadi anggota. Dan simpanan wajib yaitu dibayar secara berkala. Biasanya ditentukan oleh koperasi menjadi sumber modal yang terus berkembang. Contohnya simpanan pokok itu 100.000 waktu menjadi anggota. Sedangkan simpanan wajib 25.000 per bulan. Dana cadangan dan hibah. Dana cadangan dan hibah merupakan modal koperasi yang penting untuk menjaga keberlangsungan dan pengembangan usaha. Yang A, dana cadangan. Dana yang berasal dari penyisihan sisa hasil usaha atau SHU dan digunakan untuk memperkuat kondisi keuangan koperasi. Yang B, hibah. Hibah adalah bantuan berupa uang atau barang yang diterima koperasi dari pihak lain tanpa kewajiban mengembalikan. Selanjutnya, tujuan dan manfaat. Memperkuat struktur modal koperasi. Yang kedua, menjadi cadangan untuk menghadapi risiko kerugian. Yang ketiga, mendukung pengembangan usaha dan pelayanan anggota. Yang keempat, meningkatkan kepercayaan anggota dan pihak lain terhadap koperasi. Modal pinjaman. Modal pinjaman adalah modal yang diperoleh koperasi dari pihak lain dan harus dikembalikan sesuai dengan kesepakatan. Sumber modal pinjaman. Yang pertama, anggota koperasi. Yang kedua, koperasi lain. Yang ketiga, bank. Yang keempat, lembaga keuangan. Yang kelima, penertiban obligasi atau surat utang. Ciri-ciri modal pinjaman. Yang pertama, berasal dari pihak luar koperasi. Yang kedua, ada perjanjian tertulis. Yang ketiga, harus dikembalikan pada jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan. Yang keempat, biasanya dikenakan bunga atau biaya tertentu. Kegunaan modal pinjaman. Yang pertama, menambahkan modal kerja koperasi. Yang kedua, membiayai pengembangan usaha. Yang ketiga, meningkatkan pelayanan kepada anggota. Yang keempat, memanfaatkan peluang usaha yang menguntungkan. Kelebihan dan kekurangan modal pinjaman. Modal pinjaman memiliki manfaat bagi koperasi, tetapi juga memiliki risiko yang perlu dikelola dengan baik. Kelebihan, yang pertama ada menambahkan modal dalam jumlah besar. Yang kedua, membantu pengembangan usaha koperasi. Yang ketiga, mempercepat pertumbuhan koperasi. Yang keempat, meningkatkan daya saing koperasi. Kekurangan, yang pertama harus dikembalikan sesuai kesepakatan. Yang kedua, ada bunga atau biaya tertentu. Yang ketiga, menambah beban keuangan koperasi. Yang keempat, risiko gagal bayar dapat merugikan koperasi. 10. Pentingnya pengelolaan modal. Pengelolaan modal yang baik sangat penting bagi koperasi agar dapat berjalan dengan sehat, berkembang, dan memberikan manfaat bagi anggota. Meningkatkan keuntungan koperasi, memperluas usaha koperasi, menjaga kelancaran operasional, meningkatkan kesejahteraan anggota, memperkuat posisi koperasi dalam persaingan. Tidak hanya jumlah modal yang penting, tetapi juga bagaimana modal tersebut dikelola secara efektif dan efisien agar koperasi dapat tumbuh dan memberikan manfaat yang maksimal bagi anggotanya. 11. Contoh sederhana permodalan koperasi.
Permodalan koperasi dapat berasal dari berbagai sumber yang dikelola secara baik untuk membiayai kegiatan usaha dan memenuhi kebutuhan koperasi. Sumber permodalan koperasi. 1. Simpanan pokok. Simpanan wajib yang dibayarkan sekali saat menjadi anggota. 2. Simpanan wajib. Simpanan wajib yang dibayarkan secara berkala sesuai ketentuan koperasi. 3. Dana cadangan. Sebagian dari sisa hasil usaha SHU yang disisihkan untuk memperkuat permodalan koperasi. 4. Hibah. Bantuan dana atau barang yang diterima koperasi dari pihak lain tanpa kewajiban pengembalian. Contoh perhitungan modal koperasi. Sumber modal, simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, hibah. Jumlahnya simpanan pokok 10 juta, simpanan wajib 15 juta, dana cadangan 5 juta. Hibah tidak ada. Total modal sendirinya 30 juta, pinjaman dari bank 20 juta. Total modal koperasi 50 juta. Keterangan, modal tersebut digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha koperasi seperti memberikan pinjaman kepada anggota, menyediakan barang kebutuhan anggota, menyelenggarakan usaha lain yang mendukung kesejahteraan anggota. Penting, semakin kuat permodalan koperasi, semakin besar kemampuan koperasi dalam pengembangan usaha dan memberikan manfaat bagi anggotanya. Kesimpulan ada 4. 1. Modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. 2. Modal sendiri meliputi simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah. 3. Modal pinjaman dapat berasal dari anggota koperasi lain, bank maupun lembaga keuangan. 4. Pengelolaan modal yang baik dan membantu koperasi berkembang dan meningkatkan kesejahteraan anggota.